kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan pengenalan Python. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Asti Kumbung Parura dengan NIM akhir 149. Yang pertama yaitu pengertian Python. Python dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki sintaksis yang mudah kita pahami, diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python dirancang untuk menjadi bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dibaca, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan kode yang lebih sedikit dibanding bahasa pemrograman lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Python digunakan dalam berbagai bidang termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan atau AI, pengembangan perangkat lunak, pemrosesan bahasa alami, dan banyak lagi. Keunggulan Python juga terletak pada komunitas yang besar dan aktif menyediakan dukungan tutorial dan berbagai library seperti NumPy, Pandas, TensorFlow yang memperluas fungsionalitas bahasa ini untuk berbagai keperluan. Yang berikut yaitu keunikan Python dalam dunia pemrograman. Yang pertama yaitu sintaks yang mudah dipahami, dinamis dan interpretatif, serbaguna dalam berbagai bidang, banyaknya library dan framework, komunitas yang besar, portabilitas dan platform agnostik, kemudian yang terakhir yaitu mudah dipahami. Kemudian sejarah singkat tentang penciptaan dan perkembangan Python. Python bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1980-an di Belanda, merilis versi pertamanya Python 0.9.0 pada Februari 1991 diinspirasi dari Monty Python's Flying Circus. Seiring perkembangannya, Python mencapai versi 1.0 pada Januari 1994, menunjukkan potensi sebagai bahasa pemrograman komprehensif dengan dukungan untuk model expansion handling. Kemudian pada tahun 2000, Python 2.0 dirilis diikuti oleh Python 3.0 pada tahun 2008 yang memperkenalkan perubahan signifikan dalam sintaksis penggunaan. Python semakin meluas terutama dalam pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang paling populer hingga saat ini. Nah, Python terus berkembang dengan versi terbaru stabilnya Python 10 yang terus diperbarui untuk membawa perbaikan fitur baru dan peningkatan kinerja. Yang berikut yaitu kelebihan Python. Sintaks mudah dipahami. Artinya Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah kita pahami, membuatnya ideal untuk pemula dan mempercepat pengembangan perangkat lunak. Kemudian serbaguna dan fleksibel, artinya dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi berkat keberagaman library dan framework yang tersedia. Kemudian komunitas besar dan dukungan yang kuat, artinya didukung oleh komunitas luas, menyediakan sumber daya, belajar, forum, diskusi, dan bantuan bagi para pengguna. Kemudian portabilitas tinggi, artinya Python dapat dijalankan di berbagai platform dan sistem operasi tanpa banyak perubahan, memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi lintas platform. Kemudian dinamis dan interpretatif, artinya sebagai bahasa yang dinamis, Python tidak memerlukan deklarasi tipe variabel yang eksplisit serta dieksekusi secara langsung oleh interpreter. Kemudian kemudahan penggunaan dan pembelajaran, artinya sintaks yang sederhana menjadikan Python mudah dipelajari. Kemudian ekosistem yang kaya, artinya Python memiliki ekosistem yang kaya dengan berbagai library dan framework yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas dan dengan lebih efisien. Kemudian penggunaan Python, yang pertama pengembangan web, framework seperti Django dan Flux digunakan untuk membangun situs web dan aplikasi web yang
scalable, dan efisien. Kemudian ilmu data dan analisis. Python banyak digunakan dalam ilmu data dengan library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib untuk analisis, pemrosesan, visualisasi data, dan pengembangan pembelajaran mesin. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Framework seperti TensorFlow, Keras, dan PyTorch memungkinkan pengembangan untuk membangun model kecerdasan buatan yang kuat dan efisien. Kemudian pemrosesan bahasa alami. Python digunakan untuk membangun aplikasi pemrosesan bahasa alami atau NLP menggunakan library seperti NLTK atau Natural Language Toolkit atau SPACY. Kemudian pengembangan perangkat lunak. Python digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dengan bahasa yang bersih dan efisien. Kemudian otomatisasi dan scripting. Python sering digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin atau scripting karena kemampuannya dalam menangani proses-proses yang repetitif. Kemudian pengembangan game. Dalam industri permainan, Python digunakan untuk mengembangkan game, dan membuat skrip yang melengkapi proses pengembangan. Kemudian Internet of Things. Python digunakan untuk pengembangan proyek IoT dan mengontrol perangkat melalui microcontroller. Kemudian struktur dasar kode Python. Struktur dasar kode Python terdiri dari import modul, deklarasi variabel, fungsi, struktur percabangan, perulangan, tipe data seperti list dan dictionary, eksekusi, program utama, penanganan error, dan penutupan. Kemudian tipe data dan variabel. Yang pertama yaitu tipe data dalam Python adalah karakteristik yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Contohnya, yang pertama yaitu integer untuk artinya menyimpan bilangan bulat seperti 5-10, kemudian float menyimpan bilangan desimal seperti 3,14, kemudian string menyimpan teks diapit dengan tanda kutip misalnya hello world, kemudian boolean menyimpan nilai kebenaran yaitu true and false, kemudian list struktur data yang dapat menyimpan beberapa nilai dalam urutan tertentu, kemudian tuple mirip dengan list tetapi bersifat immutable artinya tidak dapat diubah setelah pembuatan. Kemudian dictionary artinya menyimpan pasangan kunci nilai yang memungkinkan pengindeksan data dengan kunci tertentu. Kemudian variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai yang berbeda jenis tipe data dalam Python. Tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit. Untuk variabel, interpreter Python secara otomatis menentukan tipe datanya berdasarkan nilai yang kita berikan. Kemudian kontrol alur program. Yang pertama yaitu percabangan atau breaking. Percabangan memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan menggunakan if, elif, dan else. Kemudian perulangan atau looping dengan for and while. Program dapat mengeksekusi blok kode secara berulang berdasarkan kondisi atau literasi yang diberikan. Kemudian pernyataan break dan continue. Break artinya menghentikan perulangan, sedangkan continue artinya memaksa perulangan untuk melanjutkan literasi berikutnya. Kemudian pernyataan pass adalah pernyataan placeholder yang tidak melakukan apapun, digunakan saat diperlukan pernyataan tetapi belum ada implementasi. Kemudian function. Fungsi dalam Python adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil di berbagai bagian program. Fungsi mengizinkan kita untuk mengorganisir kode menjadi blok-blok yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali. Kemudian modul dalam Python adalah file yang berisi definisi, pernyataan, dan fungsi yang dapat digunakan kembali. Modul memungkinkan kita untuk memecah kode menjadi file-file terpisah sehingga meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan penggunaan kembali kode. Manipulasi data dengan Pandas. Manipulasi data dengan Pandas melibatkan penggunaan library
Python yang kuat ini untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bentuk struktur data yang disebut data frame. Contohnya membaca dan menampilkan data menggunakan pandas untuk membaca data dari file CSV dan menampilkan beberapa baris pertama dengan data head. Kemudian seleksi dan filtering data, memilih kolom tertentu atau menerapkan filter pada data berdasarkan kondisi spesifik. Kemudian penambahan dan penghapusan kolom, artinya menambahkan kolom baru atau menghapus kolom yang tidak diperlukan dari data frame. Kemudian pengelompokan dan agregasi data, artinya mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu dan menerapkan fungsi agresi seperti hitungan atau rata-rata pada kelompok data. Kemudian pengurutan data, artinya mengurutkan data frame berdasarkan nilai kolom tertentu baik secara naik ataupun turun. Kemudian penggabungan data frames, menggabungkan dua data frames berbeda menjadi satu. Kemudian manipulasi missing values, menangani missing values dengan menghapus baris yang memiliki missing values atau mengisi nilai-nilai yang hilang dengan nilai khusus. Kesimpulannya yaitu Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dengan sintaksis yang sederhana dan mudah dipahami, dikenal karena kesederhanaannya. Python mendukung berbagai bidang pengembangan seperti web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Kelebihannya terletak pada kemudahan penggunaan, popularitas yang tinggi, serta fleksibilitasnya dalam menyelesaikan berbagai tugas pemrograman. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.